Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu televisi 4K Ultra HD keluaran dari LG. Tipenya itu adalah UQ8000. UQ8000 ini merupakan salah satu seri terbaru dari LG di tahun 2022 ini. Yang kita review ukurannya adalah 50 inci. Harga saat sekarang ini adalah di kisaran 7 jutaan. Walaupun mungkin ada yang menjualnya di bawah 7 juta. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. LG UQ8000 ini sudah diperkaya dengan banyak fitur, salah satunya itu adalah AI ThinQ. Ini merupakan salah satu fitur kecerdasan buatan yang ditanamkan di dalam TV ini. Kemudian Real 4K, jadi tidak perlu khawatir untuk resolusinya, ini adalah asli untuk 4K. Kemudian untuk prosesornya menggunakan prosesor Alpha 5, jadi ini merupakan generasi kelima. Untuk AI prosesor 4K, jadi nanti untuk video dia akan melakukan upscaling jika sebenarnya atau sumbernya itu bukan 4K, nanti akan di upscaling menjadi 4K. Prosesornya itu adalah Alpha 5 dan ini merupakan generasi yang kelima. Seperti yang dikatakan tadi, ada fitur ThinQ AI. Kemudian untuk sistem operasinya menggunakan WebOS, jadi bukan menggunakan Android. Dan saya senang dengan menggunakan WebOS ini dikarenakan banyak aplikasi yang kompatibel dengan menggunakan WebOS dari LG. Kemudian Home Cinema Experience, kemudian Powerful Gameplay. Untuk versi WebOS yang terinstall saat sekarang ini merupakan versi yang terbaru, yaitu versi 7.2.0.2401. Jika nanti tersedia versi yang lebih baru lagi, maka ini akan diupdate secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat. Kemudian untuk internal storage-nya, total adalah sebesar 2 GB. Sebenarnya dengan total 2 GB ini terasa masih kurang ya, mengingat banyak aplikasi yang masih bisa kita install di dalam Smart TV ini. Untuk ketersediaan tombol dan port, untuk tombol power terdapat pada sisi bagian bawah sejajar dengan logo LG. Hanya tombol power saja, tidak terdapat tombol lainnya. Untuk tombol yang lain, pengendaliannya dengan menggunakan Magic Remote Control yang sudah disediakan. Sementara untuk port, kita mendapatkan banyak port pada posisi bagian belakang televisi ini. Untuk port HDMI kita mendapatkan sebanyak 3 buah. Untuk port HDMI 1 dan port HDMI 2 posisinya adalah menyamping. Port HDMI 2 sudah mendukung untuk ARC. Lalu kita juga mendapatkan 2 buah port untuk antena in. Ini bisa dipakai untuk televisi digital. Jadi modelnya itu ada 2 ya. Dan ini merupakan yang umum kita gunakan. Sementara yang satu lagi ini mirip seperti konektor yang terdapat pada antena parabola. Sementara untuk port HDMI 3 posisinya berada pada posisi bagian belakang juga dan tidak menyamping. Di dekat port HDMI 3 ini kita mendapatkan yaitu optical port dan kemudian kita juga mendapatkan USB port dan satu lagi adalah LAN port untuk terkoneksi ke jaringan lokal dan jaringan internet. Untuk port USB kita mendapatkan sebanyak 2 buah di posisi bagian belakang ini dan salah satunya lagi posisinya adalah menyamping di dekat posisi HDMI 1 dan posisi HDMI 2. Untuk colokan listrik terdapat pada sisi bagian belakang menyamping posisinya. Ya, ini penempatannya itu adalah pada bagian belakang sebelah kiri. Untuk colokan listrik ini tinggal kita masukkan saja pada bagian atas pada konektor yang sudah disediakan. Jadi ini tinggal kita tekan sedikit ke atas maka dia sudah terpasang seperti ini. LG UQ8000 menggunakan bezel yang sangat tipis sekali, bezelnya sehingga tidak mengganggu mata kita pada saat menonton. Sementara untuk panel yang digunakan adalah IPS panel. Namun pada saat saya coba bandingkan dengan menggunakan VA panel pada televisi Samsung BU8000, ternyata hasilnya tidaklah kalah. Namun ini tergantung kepada mata kita masing-masing. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana televisi ini dilengkapi dengan LAN port. Untuk terkoneksi ke jaringan internet bisa dengan 2 cara. Pertama dengan menggunakan LAN port dan yang kedua dengan menggunakan Wi-Fi. Untuk Wi-Fi sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tentu saja televisi ini sudah dilengkapi dengan DVB-T2 atau untuk televisi digital sehingga kita tidak perlu untuk membeli STB secara terpisah. Berikut tampilan menu pada televisi LG UQ8000.
Untuk tampilan launcher dengan menggunakan sistem operasi WebOS ini mirip sekali seperti yang terdapat dengan menggunakan Android, lebih eye-catching dan tidak membosankan. Untuk aplikasi yang tersedia sangat banyak sekali seperti yang sudah terinstall, diantaranya adalah Netflix, kemudian ada juga Disney Hotstar dan beberapa aplikasi yang lainnya. Namun jika dirasa masih kurang, maka kita bisa menginstalnya dengan masuk ke dalam menu apps, pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian kita di sini bisa menginstal banyak aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Seperti contohnya di sini jika kita masuk ke hiburan, maka di situ akan tersedia banyak aplikasi yang tersedia seperti di sini ada YouTube Kids. Jadi ya tinggal kita install saja. Kemudian untuk kecepatan instalasi tentunya ini bergantung kepada kecepatan internet yang kita pakai. Akses menjadi lebih mudah dikarenakan televisi ini dilengkapi dengan Magic Remote Control. Magic Remote Control sama seperti AirMouse Remote Control, di mana pada posisi bagian layar terdapat kursor, dan kursor ini nanti akan bergerak sesuai dengan arah gerakan dari remote control. Jika kita gerakkan ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan. Begitu juga apabila kita gerakkan ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Tombol-tombol yang tersedia pada remote control sangat lengkap sekali. Selain tombol numerik, juga terdapat tombol-tombol yang lain, termasuk tombol-tombol shortcut. Seperti untuk Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, dan Movies. Tidak itu saja, untuk voice assistant juga terdapat tombol untuk Google Assistant dan Alexa. Kita akan mencoba mengendalikan televisi ini dengan menggunakan perintah suara. Contohnya saya akan menanyakan bagaimana keadaan cuaca pada hari ini. Untuk menggunakan perintah suara ini cukup dengan menggunakan Google Assistant saja. Tombolnya terdapat pada remote control di posisi kiri bawah. Ditekan dan ditahan sampai selesai kita berbicara. Bagaimanakah keadaan cuaca pada hari ini? Suhu di Riau 28.291 saat ini 31 derajat dan sebagian berawan. Baik, tidak membutuhkan waktu lama, kita pun mendapatkan informasi mengenai keadaan cuaca pada hari ini di daerah Riau. Tidak itu saja, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah suara. Misalnya adalah untuk membuka aplikasi YouTube. Buka YouTube. Nah, aplikasi YouTube pun terbuka dengan baik. Kita pun juga dapat menggunakan perintah suara untuk menaikkan volume. Saya akan mencoba menaikkan volume televisi ini ke angka 20. Naikkan volume ke 20. Nah, bisa kita dengar ya, volume pun naik ke 20. Sekarang saya akan coba menurunkannya ke angka 10. Turunkan volume ke 10. Baik, volume pun sudah turun ke 10. Bagi pencinta Netflix, Netflix dapat berjalan dengan baik, tinggal kita cari saja film-film yang kita sukai, dan pastinya mendukung berbagai macam resolusi sesuai dengan dukungan yang terdapat pada televisi. Nah, seperti ini ya, kita dapat melihat mendukung untuk 4K HDR. Begitu juga untuk Disney Hotstar. Aplikasi Disney Hotstar berjalan dengan baik. Untuk itu, kita tidak perlu untuk mengaksesnya berbasiskan web, jadi cukup dengan membuka aplikasinya saja. YouTube berjalan dengan baik. Untuk mendapatkan YouTube dengan resolusi 4K, sebaiknya menggunakan internet dengan kecepatan minimal adalah 30 Mbps. Saya akan mencoba salah satu konten yang terdapat pada YouTube. Dengan menggunakan panel IPS pada saat kita menonton dari samping pun, maka untuk video atau gambarnya masih terlihat dengan jelas. Dikarenakan ini adalah Smart TV, maka kita pun juga dapat mengendalikan televisi ini dengan menggunakan smartphone. Silakan di-download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store, namanya itu adalah ThinQ. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, selain misalnya adalah untuk menambahkan atau mengurangi volume, kita pun juga dapat melakukan hal-hal yang lain, misalnya melakukan casting dan mirroring, termasuk untuk mentransfer suara pada smartphone ke televisi, dan sebaliknya, suara pada televisi kita pindahkan ke smartphone ini. Saya akan coba ya untuk memindahkan suara pada televisi ke smartphone, dan seperti yang kita lihat sekarang ini ya, suara dari televisi sekarang ini sudah pindah ke smartphone, jadi televisinya itu berada dalam keadaan mute. Saya akan kembalikan lagi.
Selain itu, kita pun juga dapat melakukan mirroring dan casting. Dan untuk mirroring, saya akan coba untuk memindahkan layar pada televisi ini ke layar smartphone ke layar televisi, maksud saya. Dan ini merupakan prosesnya saat sekarang. Kita akan coba ya untuk memindahkannya. Dan seperti yang kita lihat, layar pada smartphone sekarang sudah pindah ke layar televisi. Jadi apa yang ada pada smartphone bisa kita tampilkan pada televisi. Jadi ya sangat simpel sekali ya, sangat mudah sekali tentunya untuk melakukan hal ini. Dengan menggunakan panel IPS, kualitas gambar yang dihasilkan cukup bagus dengan resolusi 4K. Dengan berbagai macam kelebihan dan fitur yang dimilikinya, maka televisi ini layak dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.